Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Santika Irmala, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berarti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Untuk dapat menuntun murid, diperlukan karakter pendidik yang mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mampu membuat pelajaran yang berpihak kepada murid, yang merupakan sebuah peran dari seorang guru penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pembuatan visi dan prakarsa perubahannya dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dengan merumuskan tujuan yang konkret dan terencana untuk mewujudkan murid impian kita di masa depan. Modul 1.4 Budaya Positif. Melalui tahapan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak, maka akan terbentuk pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut dengan budaya positif. Dari budaya positif inilah akan terbentuk murid sesuai dengan filosofi KHD yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Berdasarkan tahapan bagja yang telah dibuat, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang membentuk budaya positif. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, teori motivasi dan hukuman, serta posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Konsep-konsep inti dalam mengembangkan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pendekatan dalam mendidik murid agar mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin yang berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian, hukuman, ataupun paksaan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan pujian, dan untuk menghargai diri sendiri. Hukuman merupakan identitas gagal. Identitas sukses, hasil disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi sangat perlu diterapkan karena akan menciptakan kondisi di mana murid dapat memperbaiki kesalahan dengan karakter baik yang lebih kuat. Keyakinan kelas, keyakinan yang disepakati bersama antara guru dan murid untuk membentuk karakter yang diinginkan. Keyakinan kelas berupa kalimat positif yang mudah diingat dan dipahami. 5. Posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian segitiga restitusi, yaitu tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Hal menarik yang terjadi di luar dugaan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama ternyata dapat merubah karakter dari murid. Selain itu, pemberian penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik pada murid, seperti dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan juga mematikan kreativitas. Pemberian hukuman hanya akan menimbulkan dampak yang sementara dan juga bisa merusak rasa percaya diri murid. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah, sebelum mempelajari modul 1.4, pada saat saya menemui masalah pada murid atau murid melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan universal, maka saya akan memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol penghukum.
pembuat merasa bersalah, dan juga sebagai teman. Tetapi setelah saya membaca dan mempelajari modul ini, dalam memecahkan masalah yang terjadi pada murid, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan restitusi, agar murid mampu memperbaiki kesalahannya sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama ketika saya belajar menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah murid saya yang bertengkar di kelas karena saling mengolok nama orang tua. Kemudian saya menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang sering tidak mengerjakan tugas sekolah. Saya juga mengajak wali-wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, saya mengenalkan dengan teman sejawat saya untuk melakukan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid di sekolah. Saya sangat senang dan ingin selalu menerapkan restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan murid di sekolah, karena saya merasakan efek baik yang didapat untuk murid. Dan juga saya ingin memposisikan diri saya untuk memiliki posisi kontrol sebagai manajer dalam setiap menyelesaikan permasalahan, sehingga dapat menciptakan murid yang bertanggung jawab atas kesalahannya dan murid tidak merasa tersakiti. Menurut saya, hal-hal yang sudah baik di lingkungan kelas dan sekolah adalah keyakinan kelas dan disiplin positif yang bisa membuat murid menjadi lebih berkarakter. Dan yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus berubah menjadi posisi kontrol manajer. Karena selama ini dalam menyelesaikan masalah murid, guru cenderung menjadi penghukum dan pemantau. Sebelumnya, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya merasa dengan melakukan hal itu akan membuat murid jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Namun, ternyata hal yang saya lakukan hanya berdampak sementara. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan keyakinan kelas dan posisi kontrol manajer, serta mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi senang dan tenang karena murid mampu menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid, tetapi belum semua tahap saya lakukan. Saya hanya melakukan tahapan menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah saja, seperti dengan menanyakan, "Kenapa kamu melakukan itu?" atau "Saya tahu perasaan kamu bagaimana." Budaya positif sebaiknya tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga di lingkungan rumah dan masyarakat, agar karakter murid benar-benar dapat terbentuk.